Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengomentari di antara salah satunya Rasulullah mengatakan, seandainya Juraid menjadi faqih, gitu. Kalau seandainya Juraid tahu ilmu fikihnya, gitu, niscaya dia akan tahu bahwa ternyata menyaut panggilan ibunya itu jauh lebih utama dibandingkan sholatnya, gitu. Artinya, gitu, sholatnya bisa dipercepat, lalu kemudian dia mendatangi ibunya, gitu. Tapi dia tidak lakukan itu. Artinya, gitu, dia melakukan ibadahnya, gitu, ya karena ibadah saja, bukan dengan ilmunya, gitu. Padahal kalau dia tahu fikihnya lebih utama, maka insya Allah dia akan segera mendatangi ibunya dan meminta untuk membatalkan doa ibunya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang kami muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, sebuah kenikmatan dan juga keberkahan insyaallah, yang insyaallah semuanya mendapatkan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya, umatku yang bisa memanfaatkan waktu pagi dengan baik, utamanya dimulai dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi berpadu antara pagi hari bulan Ramadan, maka namanya berkah kuadrat, berkah, berkah, berkah. Amin. Mudah-mudahan meliputi kehidupan kita, keluarga kita, orang-orang terbaik di antara kita, semuanya mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini izinkan saya menyampaikan sebuah cerita, tapi bukan cerita biasa, karena ceritanya disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga Imam Muslim. Bahkan Imam Bukhari membuat kitab khusus berkaitan dengan cerita ini, namanya Adabul Mufrad, seorang adab-adab yang harus dimiliki pribadi seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ketika para sahabat berkumpul, subhanallah, gitu, Rasulullah menyampaikan, tidak ada bayi di dalam buayan yang baru dilahirkan bisa bicara kecuali Isa binti Maryam dan juga Juraij. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa itu Juraij? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Juraij adalah seorang rahib. Juraij adalah seorang rahib ahli ibadah yang awalnya adalah orang biasa, namun kemudian dia mengasingkan diri dan membangun semacam musola, kalau kita barangkali di atas bukit, gitu. Jadi di atas mengasingkan diri, dia membuat tempat ibadah, gitu, yang sehari-hari pekerjaannya adalah ibadah, gitu, supaya tidak terganggu oleh orang lain atau manusia lain. Hanya memang di antara di tempat ibadahnya itu ada penggembala, gitu, yang bolak-balik setiap hari menggembala kambing-kambingnya. Dan juga diriwayatkan ada wanita yang suka bolak-balik terhadap dirinya, gitu. Pada suatu hari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Juraij didatangi oleh ibunya lalu dipanggil. Juraij, satu kali dipanggil nggak nyaut. Ketika itu Juraij sedang sholat. Diriwayatkan dalam hadis tersebut, Juraij sedang sholat, gitu.
sehingga dia bertanya di dalam hatinya gitu, apakah saya harus mengikuti panggilan ibu saya atau tetap sholat? Yang bagus yang mana Pak kira-kira? Sholat atau ngikut nyaut panggilan ibunya? Yang bagus tentu yang panggilan ibunya. Tetapi ternyata sama Juraij itu dijawab, selesaikan dulu. Artinya saya milih sholat saya gitu. Dipanggil 2 kali, begitu juga gitu. Dipanggil 3 kali, tidak menyaut juga, sampai ibunya marah. Setelah ibunya marah, tiba-tiba ibunya bersumpah gitu, Juraij, kamu nanti tidak akan mati kecuali sudah dipertontonkan di antara para pelacur gitu. Di dalam bahasanya tuh mau misat namanya tuh, mau misat, orang wanita yang terang-terangan menghinakan dirinya gitu, disebut demikian gitu. Maka pulanglah ibunya gitu, tidak disaut panggilan ibunya, malah melanjutkan ibadah asyik maksud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Sampai pada suatu saat wanita yang suka bolak-balik ini ternyata hamil lalu kemudian melahirkan. Gemparlah daerah tersebut gitu. Kenapa? Karena dia hamil nggak tahu siapa bapaknya gitu. Akhirnya ditanya, siapa ini bapaknya gitu. Disampaikan kepada raja, siapa bapaknya gitu. Dia bilang bapaknya itu Juraij gitu. Kok bisa nuduh Juraij gitu? Karena ternyata wanita itu ada hati sama Juraij. Itu penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada hati sama Juraij tapi nggak mau Juraijnya. Dia pengen jadi ahli ibadah saja gitu. Karena Juraij ini disampaikan bahwa dia adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam gitu. Jadi dia nggak pengen kawin, pengen fokus ibadah saja gitu. Rupanya sakit hati dilampiaskan sama si penggembala tersebut gitu. Akhirnya karena mereka percaya sama wanita ini, Juraij gitu, itu dipanggil raja dengan para pengikutnya itu atau pengawalnya, bawa kapak gitu, dan segala macam yang bisa menghancurkan tempat ibadahnya Juraij. Kenapa? Karena dia dikenal oleh orang-orang di sana sebagai ahli ibadah gitu. Sampai datang ke musolanya, lalu kemudian subhanallah dihancurkan karena dipanggil nggak disaut. Lagi sholat persis. Jadi karena sering sholat akhirnya tidak menyaut panggilan. Dihancurkan musolanya, lalu kemudian diikat tangannya, diikat lehernya, lalu kemudian digeret sampai ke tempatnya raja gitu. Nah, di tengah perjalanan sebelum ke tempatnya raja itu ada rumah-rumah bordil atau rumah-rumah wanita-wanita yang melacurkan dirinya gitu. Di saat itu dia tersenyum gitu. Lalu kemudian sampai di sana, wahai Juraij gitu, bukankah kamu yang melakukan hubungan dengan wanita ini gitu, sehingga bisa melahirkan seorang anak gitu. Kata Juraij, mohon datangkan bayinya gitu. Mohon perlihatkan bayinya. Lalu kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat. Di dalam hadisnya demikian. Sampai kemudian setelah sholat maka disentuhlah perut bayi tersebut dan kemudian mengatakan, wahai fulan, siapa bapakmu? Ketika disampaikan, ternyata bayi itu menjawab dan mengatakan, bapak saya si penggembala tersebut gitu. Kaget gitu. Raja kaget, pengawal yang kaget, yang orang-orang yang melihatnya kaget gitu. Tidak menyangka bahwa ternyata dia bisa menghindar dari kesalahannya karena jawaban si bayi tersebut gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian raja bertanya gitu. Setelah itu selesai, wahai Juraij, maafkan kami gitu. Maafkan kami karena telah salah menuduhmu gitu. Bagusnya gimana nih gitu? Apakah kami harus bangun musolamu atau tempatmu dengan emas atau dengan perak gitu? Kata Juraij, tidak, bangun saja seperti biasanya gitu. Karena disitulah tempat ibadahku gitu. Lalu kemudian rajanya heran, waktu lewat rumah bordil kenapa engkau tersenyum? Kemudian dijawab oleh Juraij, saya terkena doa ibu saya gitu. Jadi karena doa ibunya akhirnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ceritanya sampai di situ. Namun demikian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengomentari di antara salah satunya gitu. Di antara salah satunya Rasulullah mengatakan seandainya Jureid menjadi faqih gitu. Kalau seandainya Jureid tahu ilmu fikihnya gitu, niscaya dia akan tahu bahwa ternyata menyaut panggilan ibunya itu jauh lebih utama dibandingkan sholatnya gitu. Artinya gitu, sholatnya bisa dipercepat lalu kemudian dia mendatangi ibunya gitu, tapi dia tidak lakukan itu. Artinya gitu, dia melakukan ibadahnya gitu ya karena ibadah saja, bukan dengan ilmunya gitu. Padahal kalau dia tahu fikihnya lebih utama, maka insya Allah dia akan segera mendatangi ibunya dan meminta untuk membatalkan doa ibunya gitu. Itu yang pertama gitu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hijab doa orang tua utama ibu. Doa orang tua terutama ibu yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang orang tuanya masih ada, banyak-banyaklah minta doa kepada ibu kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu di selain bulan berkah, bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah, bulan penuh ampunan, maka juga bulan penuh dengan doa. Penjelasan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187 itu salah satunya adalah tentang doa yang luar biasa gitu. Digabungkan gitu. Kalau di bulan-bulan lain kita perlu waktu khusus atau waktu istijabah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hanya ada di adzan dan iqamah gitu, atau di sore hari Jumat, atau dalam riwayat di pagi Rabu. Itu di hari yang umum. Tapi kalau di bulan Ramadan seluruh harinya adalah waktu-waktu istijabah doa. Bayangkan kalau kita minta kepada orang tua kita, kepada ibu kita, betapa Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan permintaan-permintaan kita. Maka jangan pernah berhenti gitu. Orang yang berhenti berdoa itu disindir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an gitu. Apa kata Allah? Kalau dia ketimpa kesusahan di dalam surah Yunus, dia baru datang kepadaku gitu. Kalau kesusahannya sudah hilang, seolah-olah dia lupa kepadaku gitu. Kalau masalah aja datang kepada Allah minta doa. Tapi kalau nggak ada, ya udah seolah-olah lupa. Begitulah Allah jadikan indah bagi orang-orang yang berbuat berlebihan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT gitu. Yang pertama yang kami ingin sampaikan bahwa perdalam ilmu agama, karena dia bisa menyelamatkan kita dan jauh lebih baik. Yang kedua, mintalah doa kepada orang tua kita, terutama ibu. Kalau ibunya udah meninggal bagaimana gitu? Bersedekahlah atas nama ibu kita, mintalah kepada Allah dengan wasilah sedekah tersebut. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah diistijabah. Kenapa? Karena wasilah doa, wasilah sedekah untuk ibu kita sampai kepada orang tua kita dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sedikit ini mudah-mudahan menjadikan kekuatan buat kita gitu, bahwa kita bisa menghiasi hari-hari kita di bulan Ramadan yang masih panjang ini bukan dengan membicarakan orang lain, tetapi banyak berdoa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.